Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku kepengen kasih lihat stationery haul dari luar negeri lagi. Tapi kalau biasanya dari Korea atau Jepang, kali ini aku kepengen kasih lihat stationery yang aku just tip dari China. So without further ado, let's get started. Walaupun aku just tip dari China, tapi di sini tetap aja ada beberapa stationery yang mereknya Jepang gitu. Aku just tip China karena emang harganya lebih murah aja. Untuk yang pertama, di sini ada ballpoint Sarasa Dry. Dan yang bikin dia beda adalah di bagian depannya. Gripnya sendiri itu lumayan tebal dan dia terbuat dari karet yang lumayan empuk. Ini tuh cocok untuk kalian yang suka kalau lagi pegang ballpoint tuh kenceng banget sampai bikin tangan kram. Kalau untuk tinta dan performa dari ballpointnya sendiri udah gak usah diraguin karena Sarasa kalian juga tahu kan kualitasnya sebagus apa. Dan karena ini adalah Sarasa Dry, jadi tintanya tuh lebih cepat kering, otomatis lebih aman kalau dipakai untuk nge-highlight. Untuk ballpoint selanjutnya ini dari merek Jerman yaitu Schneider. Aku gak terlalu tahu juga gimana cara bacanya, tapi kemarin tuh sempat ngetrend banget di aplikasi yang namanya Xiaohongshu. Dan untuk barang-barangnya ini semua aku juga beli dari aplikasi itu. Menurut aku emang kelihatan estetik banget sih, dia kayak warna putih gitu dan ada warna pink-pinknya di bagian depan dan belakang. Untuk pinknya sendiri aku tuh suka banget sama shade warnanya, dan karena dia ada sedikit transparannya, menurut aku tuh kelihatan jauh lebih estetik lagi. Pulponya sendiri tuh cenderung ringan banget dan dia juga gel pen, enak banget untuk dipakainya. And for the last writing utensil, di sini ada pensil mekanik. Untuk pensil mekaniknya ini dari merek Pentel. Aku juga sebenarnya udah punya yang Technicolor, cuma beda serinya aja. Kalau yang ini menurut aku tuh sekali lagi kelihatan cakep banget. Dia kayak barel warna putih, sedangkan ujung kanan atau tutupnya itu adalah pink yang pastel. Ini tuh enak banget karena dia ceklekannya ada di bagian tengah dan bukan di bagian atas. Jadi kerasa natural banget aja kalau kalian kepengen ngeluarin isi pensil mekanik sambil kalian nulis. Selain itu, karena pensil mekanik ini bagian depannya ada tip yang besi lurus kecilnya gitu, ini cocok banget untuk gambar detail atau kalau untuk dipakein penggaris. Selain alat untuk nulisnya, di sini aku juga ada beli beberapa penghapus. Kalau misal kalian tanya, emang perlu ya penghapus sebanyak itu? Sebenarnya jawabannya itu enggak. Tapi waktu aku lihat semuanya itu cantik-cantik banget, aku nggak terlalu bisa restrain myself untuk ngebeli mereka. Nah, untuk penghapus pertama ini dari Staedtler, tapi kalau nggak salah dia itu yang versi khusus limited edition di Taiwan gitu. Kalau misalnya salah, let me know in the comment section ya. Aku sebelumnya juga udah pakai penghapus yang ini, tapi yang warnanya pink. Nah, karena sekarang ada yang versi Sakura, otomatis harus dibeli gak sih? Yang kemarin warna pink itu aku ada beli di Shopee Indonesia. Jadi kalau aku ada nemu linknya nanti bakal aku taruh juga di bawah ya. Kalau yang Sakura ini emang aku gak ada nemu di Shopee, so I won't be able to give you guys the link. Kalau untuk kualitas dari penghapusnya sendiri, ini tuh oke banget. Kotoran penghapusnya juga gabung jadi satu, jadi gampang untuk dibersihin. Kemudian penghapus selanjutnya, ini tuh penghapus yang dulu aku suka banget untuk pakai. Tapi kalau sekarang packagingnya udah kayak beda gitu. Kalau dulu modelnya itu dicetek alias ceklekan, sedangkan kalau sekarang itu lebih di slide. Caranya kalian cukup tekan aja slidernya dan dia akan otomatis kekunci kalau nggak kalian tekan. Penghapus dari Sakura itu aku jujur suka banget karena mereka emang sebersih itu. Di antara 3 penghapus yang aku beli, penghapus Sakura ini yang paling soft dan kotoran dia juga yang paling gabung jadi satu gitu. Dan untuk penghapus yang terakhir, ini dari Tombow. Ini adalah Tombow Mono Stick. Biasanya Tombow itu terkenal sama penghapusnya yang kecil-kecil banget untuk hapus gambar detail. Tapi kalau yang ini ukurannya cenderung lebih normal sih. Cuma bedanya sama 2 penghapus yang tadi, kalau yang tadi itu kan dua-duanya sama-sama kotak. Ini bentuknya lebih ke arah bulat gitu. Menurut aku dia punya dispenser tuh estetik banget kan. Warna pinknya tuh bener-bener secakep itu. Yang ini juga salah satu limited edition collection mereka, dimana kemarin Tombow tuh sempet kolaborasi sama Kokuyo. Kalau untuk penghapus itu aku jauh lebih suka yang ada casing plastiknya kayak gini, karena yang pertama selain tangan kita jadi nggak kotor, yang kedua tempat pensil kita juga jadi nggak kotor, karena kadang-kadang penghapus tuh agak suka lumer-lumer gitu loh. Kalau untuk yang Tombow ini, kotoran penghapusnya cenderung lebih misah-misah, tapi tetap masih lumayan enak kok untuk dibersihinnya. Jadi untuk ketiga penghapus ini aku suka banget semuanya. Next,
kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu washi tape. Untuk kali ini aku ada beli dari ilustrator yang namanya Molinta. Aku tuh udah lama banget suka sama karya-karya dari dia. Tapi sayangnya washi tape dari Molinta ini lumayan susah ditemuin di Indonesia. Kalaupun ada yang jual tuh harganya mahal banget. Bisa satu roll kayak gini tuh harga sampai 400 ribuan. Aku juga gak tahu kenapa. Tapi kalau style ilustrasi dia, aku tuh suka banget. Modelannya tuh lebih kayak gambar tangan yang diwarnain pakai watercolor gitu. Dan emang kalau dilihat di sosial medianya, cara dia bikin karya kayak washi tape itu tuh emang gambar di atas kertas dulu, kemudian sama dia tuh di scan. Nah, ini menurut aku tuh semuanya super cakep, super estetik, dan dalam satu roll kalian tuh dapetin banyak banget desain. Jadi menurut aku walaupun harganya bukan yang termurah, tapi ini tuh worth it banget. Terutama kalau misalnya kalian potong-potong jadi kecil-kecil, kalian bikinin jadi stiker, ini tuh bakal super oke. Untuk washi tape-nya itu sebenarnya ada lumayan banyak tema alias varian gitu. Tapi untuk dua pertama yang aku kasih lihat itu dibagi berdasarkan tema warna. Yang pertama tadi pastinya tema warna pink, sedangkan yang kedua ini tema warnanya tuh coklat. Menurut aku dua warna ini adalah yang paling sering aku pakai, makanya aku pilih untuk kedua warnanya. Nah, untuk washi tape-nya sendiri, dia itu juga kelihatan high quality banget. Karena washi tape ini tuh gak cuma gambar yang dicetak doang, tapi ada efek-efek kayak embossingnya gitu loh, ada 3D-nya sedikit-sedikit. Jadi bener-bener secantik itu. Aku bener-bener nyaranin kalian untuk cobain beli atau lihat washi tape Molinta ini kalau misalnya kalian punya kesempatan. Desain yang selanjutnya ini temanya best friend. Jadi dia lebih ke kegiatan yang dilakukan bareng-bareng sama teman-teman. Misalnya kayak belajar bareng, hias diary bareng, olahraga, dan lain sebagainya. Sekali lagi kalau untuk yang ini dia juga ada banyak banget gambarnya. Dan selain itu juga ada lumayan banyak gambar-gambar tuh yang kecil-kecil gitu. Jadi bisa banget kalian potong-potong dan pakai untuk isi-isi bagian yang masih kosong tanpa bikin halaman kalian kelihatan terlalu penuh. Untuk washi tape semuanya udah aku tunjukin dan sekarang bakal lanjut ke roll yang selanjutnya. Kalau yang ini tuh rollnya lebih kayak seal stiker gitu. Jadi masing-masing adalah stiker yang bentuknya kotak-kotak. Total ada sekitar 12 desain yang mana semuanya tuh lucu-lucu banget. Untuk tema warnanya sendiri mereka cenderung yang lebih pastel. Untuk masing-masing stikernya pun temanya beda-beda, jadi bisa dipakai untuk bermacam-macam jenis spread. Selain stiker yang bentuknya kotak, di sini aku juga ada lagi seal stiker yang bentuknya bermacam-macam. Mulai dari yang bentuknya kayak bunga, ada juga yang oval, lingkaran, dan lain sebagainya. Untuk yang ini desainnya tuh ada banyak banget. Waktu aku lihat aja aku lumayan kaget gitu karena ternyata lumayan banyak ya macam-macamnya. Nah, ini tuh cocok banget untuk dipakai buat ngehias halaman di jurnal, ataupun misalnya kalian kepengen kasih kado gitu, ini bisa banget ditempel di amplop ataupun untuk nge-seal barang-barang. Untuk kualitas dari stikernya menurut aku tuh juga high quality banget. Dia tipe yang finishnya agak doff gitu. Selain dari yang ilustrator Molinta, di sini aku juga ada beli dari ilustrator yang lain. Di sini aku belinya yang model transparan berhubung yang washi tape-nya udah nggak ada. Nah, ini itu semua gambarnya juga lucu-lucu banget kan? Yang aku suka baik dari ilustrator yang Molinta ataupun yang ini adalah desainnya. Mereka dalam satu roll tuh ada macam-macam banget, jadi bukan cuma 5 atau 12 gambar doang, tapi bener-bener sebanyak itu. Kalian beli satu roll doang, itu udah bisa dipakai untuk bikin berbagai macam journal spread yang bener-bener semuanya tuh berbeda gitu loh. Untuk roll yang pertama ini dia tipenya kayak buah gitu. Jadi dia setengah yang awal temanya adalah buah strawberry, sedangkan setengah yang belakang temanya adalah buah peach. Dan di sini emang lebih banyak yang strawberry-nya sih dibandingkan yang peach, walaupun aku secara pribadi lebih suka modelan dan juga warna dari peach. Dari ilustrator ini aku total ada beli 2 roll. Untuk yang pertama tadi kan temanya kayak buah-buahan gitu. Nah, untuk yang kedua temanya tuh kayak makanan. Cuman untuk makanannya sendiri itu lebih ke tipe-tipe yang kayak roti. Menurut aku semua gambarnya tuh unyu-unyu banget. Stylenya tuh bener-bener favorit aku gitu loh. Dan ini kalau dipakai untuk ngehias jurnal, dijamin jurnal kalian bakal kelihatan super estetik deh.
By the way, masing-masing gambar ini belum dipotongin, jadi kalau kalian kepengen bikin jadi stiker, harus motong satu-satu sendiri ya. Kemudian selanjutnya, di sini aku juga ada beli kayak memo pad gitu. Total, aku ada beli 4 gambar yang berbeda-beda, dan ini juga dari ilustrator yang namanya Molinta. Dalam satu pack, kalian tuh bakal dapet 5 desain yang berbeda. Untuk yang pertama, temanya kayak space dan lebih ke warna ungu-ungu gitu. Mereka itu semuanya kayak ada tekstur watercolornya untuk ilustrasinya sendiri, dan ini tuh semuanya super cakep. Selain yang tadi, aku juga ada beli yang temanya warna pink atau sakura gitu. Ini udah gak aku keluarin satu-satu lagi ya. Selain yang sakura, di sini juga ada lagi yang temanya masih sama-sama musim semi, tapi dia lebih kayak yang jendela-jendela. Dan terakhir, ini adalah varian warna pink dari seri yang sama kayak yang ungu tadi pertama gitu. Ini namanya yang varian Sweet Calling. Dan semuanya cakep-cakep banget kan? Terakhir, aku ada beli satu stationery set gitu, dan di dalam set-setannya ada banyak banget stationery yang beraneka ragam. Yang pertama, itu ada kayak stiker. Untuk stiker ini sendiri tuh udah lumayan banyak desain di dalamnya, jadi di sini bakal aku kasih lihat satu-satu ya. Untuk bahannya, dia bahan lebih kayak kertas, jadi di atas stiker ini pun pastinya bisa banget kalian pakai untuk tulisin memo satu-satu. Dan emang kalau dilihat-lihat, beberapa dari stiker ini tuh sengaja emang kasih kita tempat untuk nyatet gitu. Untuk ukuran dari stikernya sendiri juga beraneka macam, jadi bisa banget disesuaikan sama space yang kita punya di atas buku tulis. Dari stationery kitnya, aku juga ada dapetin buku tulis yang bagian atasnya disatuin pakai ring kayak gini. Untuk bentukannya sendiri, dia itu dipotong sesuai sama bentuk ilustrasinya, dan masing-masing halaman juga ada gambarnya yang tipis-tipis gitu. Ini juga unyu-unyu banget, tapi sebenarnya mungkin aku nggak akan terlalu sering pakai sih. Item selanjutnya juga masih memo pad. Kalau yang ini dia ada beberapa desain yang ukurannya beda-beda. Jadi kalau ditumpukin bareng tuh kelihatan cakep banget. Kalau untuk yang ini mungkin akan lebih sering aku pakai dibandingkan yang pakai ring tadi, karena gambarnya tuh emang cakep-cakep banget. Di dalam stationery kitnya sendiri, walaupun mungkin harganya agak mahal sedikit, tapi kalian tuh dapat banyak banget stationery, jadi menurut aku tuh super worth it. Dan ini para memo padnya kalau kalian tumpukin. Barang terbesar yang bakal kalian dapetin di dalam stationery kit ini adalah diary alias binder 4 ring. Di covernya sendiri itu ada tempat dimana kalian bisa masukin foto apapun yang kalian mau, dan nanti bisa dilihat dari bagian depan. Untuk kertas bindernya sendiri semuanya tuh seunyu-unyu itu. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, kalau halamannya tuh udah lumayan banyak dan semuanya tuh full color, cantik-cantik banget. Untuk ukuran bindernya sendiri, ini tuh ukuran A6, jadi menurut aku adalah ukuran yang paling pas. Dia nggak terlalu besar, tapi masih cukup besar untuk kalian nulis-nulis apapun yang kalian mau di dalamnya. Di sini kalian juga ada dapetin kertas yang bentukannya kayak kalender gitu, jadi menurut aku tuh super fungsional. Selain yang kayak kalender, juga ada yang bentukannya kayak jam, kemudian ada yang to-do list, dan lain sebagainya. Ini juga pastinya bisa banget kalian keluarin dari binder ini, kalau seandainya kalian nggak mau pakai bindernya sendiri. Tapi kalau menurut aku sih bindernya lumayan high quality gitu ya, dan dia juga kelihatan bagus gitu loh. Jadi itu dia desain-desain kertas binder yang bakal kalian dapetin. Dan masih dari stationery kit yang sama, kita juga ada dapetin klip-klipan gitu. Ini bahannya akrilik, menurut aku bagus banget, dan gambarnya juga unyu-unyu. Dan yang terakhir adalah bookmark, tapi yang dari magnet. Aku tuh paling suka bookmark magnet karena dia susah untuk lepas dari buku, tapi sama sekali gak ngerusakin bukunya. Jadi itu dia untuk haul stationery kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku bakal taruh link ke barang-barang di description box ya. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung dicek aja. Bye-bye.